Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aulia dengan NIM 1252410112. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kasus komprehensif yang sudah diberi tugas oleh Pak Hafid. Baik, soal yang pertama yaitu analisis dilema etis fundamental. Menggunakan kerangka kerja penyelesaian dilema etis 6 langkah yang diuraikan dalam materi. Analisis dilema utama yang dihadapi oleh Andi Pratama ketika diminta oleh Citra Lestari untuk mengurangi prosedur audit dan tidak melaporkan jam lembur atau makan waktu. Identifikasi fakta relevan isu etis pihak yang terdampak dalam kurung dan bagaimana mereka terdampak. Alternatif tindakan yang tersedia bagi Andi. Konsekuensi dari setiap alternatif dan tentukan tindakan yang paling tepat secara etis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu analisis dilema etis fundamental atau kasus makan waktu. Nah, fakta relevannya ini contohnya Citra Lestari meminta Andi Pratama untuk mengurangi prosedur audit dan tidak mencatat jam lembur. Tujuannya agar audit selesai cepat dan efisien sesuai anggaran. Lalu isu etisnya itu ada pelanggaran prinsip integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional dan perilaku profesional KEPHAP sesi 110 sampai 113. Lalu di sini ada pihak terdampak yaitu Andi atau karir dan reputasi, tim audit atau kualitas pekerjaan dan klien, ada publik ataupun kepercayaan pada profesi. Lalu adapun alternatif tindakannya yaitu 1. Menerima instruksi Citra, 2. Melaporkan ke Budi Santoso atau etik internal KAP, 3. Melanjutkan audit sesuai prosedur standar. Lalu ada konsekuensi 1. Melanggar standar audit dan etika, 2. Mungkin menimbulkan konflik dengan atasan, 3. Mempertahankan profesionalisme dan kualitas audit. Lalu di sini ada tindakan etis yang tepat. Andi harus menolak pengurangan prosedur yang tidak sesuai standar dan melaporkan tekanan tersebut ke rekan perikatan. Lalu selanjutnya soal yang kedua, integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen. Evaluasi tekanan yang diberikan oleh Rian Wijaya dan Sinta Dewi terkait kebijakan pengakuan pendapatan yang integresif merujuk pada kode etik profesional akuntansi publik yaitu KEPHAP, bisa disingkat KEPHAP ya. Prinsip dasar etika apa yang paling terancam bagi Budi Santoso dan tim auditnya dalam situasi ini? Bagaimana seharusnya Budi Santoso secara profesional menanggapi argumen manajemen bahwa ini adalah praktik industri dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut dan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu integritas, objektivitas, dan tekanan manajemen atau pengakuan pendapatan. Nah, masalahnya di sini ada Rian dan Sinta menekan auditor untuk menerima kebijakan pengakuan pendapatan agresif. Lalu prinsip etik yang terancamnya yaitu ada integritas seksi 111, objektivitas seksi 112, perilaku profesional seksi 150. Nah, tindakan profesional ini Budi Santoso wajib menolak
tekanan dan menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan harus sesuai SAK. Dalam kurung prinsip akrual, pendapatan diakui seiring penyelesaian penyerahan jasa. Nah, argumennya ini ada standar industri Third tidak membenarkan penyimpangan dari standar yang berlaku. Lalu adapun soal yang nomor 3, independensi, ancaman kepentingan keuangan dan hubungan keluarga. Analisis secara mendalam bagaimana hubungan keluarga antara Cinta Lestari dalam kurung manajer audit senior dan kakaknya, Bapak Anto Lestari dalam kurung direktur pemasaran di ENGIE. Pengancaman independensi KAP terpercaya dan rekan, identifikasi secara spesifik jenis-jenis ancaman terhadap independensi, misalnya ancaman kedekatan, ancaman kepentingan pribadi. Berdasarkan kerangka kerja konseptual KEPAP, apakah ancaman ini berada pada tingkat yang dapat diterima? Pengamanan safeguard apa yang seharusnya segera diterapkan oleh KAP untuk mengatasi ancaman ini secara efektif. Nah, jawaban yang nomor 3 ini, independensinya itu ada hubungan keluarga Cinta dan Anto Lestari ya. Masalahnya adalah manajer audit memiliki hubungan keluarga dengan direktur pemasaran di ENGIE. Nah, di sini ancamannya yaitu familiarity trait atau kedekatan keluarga. Ya, dan yang kedua ada self-interest trait atau bonus Anton terikat pada laba yang diaudit oleh Cinta. Nah, prinsip terancamnya ini ada objektivitas dan independensi KEPAP sesi 521. Lalu adapun safeguard-nya yaitu ganti personel audit dalam kurung Citra tidak boleh menangani bagian terkait. Lalu ada yang kedua, review independensi oleh partner lain. Selanjutnya ada pengungkapan hubungan kepada komit audit. Dan selanjutnya soal yang nomor 4 yaitu masih independensi ya. Ini larangan penyediaan jasa non audit. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan KEPAP yang berlaku untuk emiten di Indonesia. Jelaskan secara komprehensif mengapa permintaan di ENGIE ini agar KAP terpercaya dan rekan memberikan jasa konsultasi desain dan implementasi sistem informasi keuangan merupakan pelanggaran etika yang serius. Apakah tanggung jawab spesifik komit audit di ENGIE dalam situasi ini berdasarkan peraturan OJK dalam kurung POJK yang relevan? Nah, sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 4. Independensi jasa non audit. Masalah. Rian menawarkan proyek implementasi sistem IRP kepada Budi. Lalu pelanggarannya yaitu KEPAP sanksi 600 atau larangan jasa non asuransi untuk klien audit. Lalu ada POJK tentang jasa KAP untuk emiten. Nah, di sini konfliknya ada ancaman self review dan advokasi karena audit akan menilai hasil pekerjaannya sendiri. Lalu di sini ada tanggung jawab komit audit, yaitu menolak jasa non audit kepada auditor eksternal untuk menjaga independensi. Lalu selanjutnya ada soal yang nomor 5, masih independensi ya, yaitu imbalan jasa klien dan ketergantungan klien. Nah, di sini jelaskan bagaimana dua fakta berikut. A. Imbalan jasa audit tahun lalu yang material belum dibayar dan ditahan pembayarannya. Dan B. Di ENGIE menyumbang 25% dari total pendapatan audit kantor cabang KAP. Secara kolektif,
menciptakan ancaman yang sangat signifikan terhadap independensi. Jenis ancaman apa yang paling dominan dalam skenario ini? Langkah-langkah konkret apa yang harus diambil oleh KAP terpercaya dan rekan sesuai dengan KEPAP untuk mengevaluasi dan mengatasi risiko ini? Nah, yang nomor 5 ini faktanya ada fee audit tahun sebelumnya belum dibayar dan DNG menyumbang 25% pendapatan KAP. Lalu ada ancaman ini self-interest charge atau ketergantungan keuangan. Yang kedua ada intimidation threat, takut kehilangan klien. Nah, aturan di sini itu ada KEPAP seksi 410 dalam kurung imbalan jasa. Langkah etisnya itu tidak melanjutkan audit sebelum fee lama dilunasi. Lalu langkah yang kedua, evaluasi apakah KAP ini masih independen dan jika tidak harus mundur dari penugasan.